Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya mahasiswi Universitas Taman Siswa Palembang, Unitas Palembang. Nama saya Nira, NPM 19210047, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen semester 2. Saya berkesempatan di sini untuk menyampaikan materi mengenai karya ilmiah dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan bimbingan dosen yang saya hormati, Ibu Mariam SPD MSI. Langsung saja, karya ilmiah. Banyak orang yang mungkin sudah akrab dengan karya ilmiah atau karya tulis ilmiah, apalagi para mahasiswa yang dituntut untuk bisa menyusun karya tulis ilmiah untuk mencapai gelar sarjananya dengan menulis hasil penelitian yang dikenal dengan nama skripsi. Untuk menyusun skripsi, tesis, atau disertasi pun, seorang mahasiswa membutuhkan teknik dan aturan. Hal ini sangat penting karena karya tulis ilmiah yang dihasilkan harus dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dan kelogisannya. Bukan hanya tekniknya saja yang harus diketahui, namun apa itu karya ilmiah, karakteristik karya ilmiah, bagaimana bagian dan urutannya, apa fungsinya, serta apa yang harus diperhatikan dan dipersiapkan untuk menyusunnya. Pertanyaan-pertanyaan di atas akan dijawab dalam pembahasan kita kali ini. Kita mulai dari pengertian karya tulis ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta, observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Yaps, karya tulis ilmiah merupakan suatu karya penelitian. Penelitian tersebut misalnya dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan lain-lain. Data yang didapatkannya melalui kajian pustaka, mengumpulkan pengalaman penelitian, dan bisa juga dari pengetahuan orang lain yang disajikan dengan fakta maupun dengan tulisan dengan bahasa yang baku. Lanjut ke karakteristik karya tulis ilmiah. Adapun beberapa karakteristik karya tulis ilmiah diantaranya seperti yang pertama, logis. Maksudnya, setiap tulisan pada karya ilmiah dapat diterima oleh akal sehat, jadi tulisannya dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, data yang jelas. Data pada karya ilmiah yang dijadikan bahan penelitian harus jelas sesuai dengan fakta yang ada. Yang ketiga, objektif. Isinya ditulis secara benar sesuai fakta yang ada tanpa merekayasa atau mengada-ngada. Yang keempat, sistematis. Penulisan maupun penyajiannya dilakukan secara tersusun atau teratur sesuai prosedur yang berlaku. Yang kelima, pembahasannya tuntas dan menyeluruh. Selain disusun secara sistematis, pembahasan mengenai permasalahan dan pemecahannya dibahas secara tuntas dan menyeluruh, yang sehingga pembaca dapat memahami maksud dari karya tulis ilmiah tersebut. Yang keenam, menggunakan bahasa yang baku. Bahasa yang digunakan ialah bahasa yang baku, yaitu sesuai dengan bahasa standar yang benar. Yang ketujuh, dapat diuji kebenarannya. Masalah yang dibahas dan juga pemecahan masalah tersebut dapat diuji kebenarannya. Jadi, tidak mengada-ngada, permasalahan yang dibahas dan hasil pemecahannya dapat dilakukan percobaan sehingga kebenarannya bisa dibuktikan. Lanjut ke fungsi karya tulis ilmiah. Adapun fungsi dari karya tulis ilmiah secara umum diantaranya adalah fungsi untuk pendidikan. Fungsi yang pertama yaitu untuk pendidikan, di mana dengan menuliskan karya ilmiah akan memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga bagi penulisnya, karena penulis akan mampu berpikir, menulis, dan mempertanggungjawabkan hasil dari penelitiannya. Yang kedua, fungsi untuk penelitian. Fungsi yang kedua yaitu untuk dunia penelitian, maksudnya karya ilmiah yang ditulis berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan berguna juga bagi seorang peneliti untuk mempraktekkan prosedur ilmiahnya. Fungsi fungsional, dan yang ketiga sebagai fungsi fungsional. Fungsi ini maksudnya karya tulis ilmiah dapat berguna sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan sebagai bahan pustaka dan untuk kepentingan disiplin ilmu tertentu. Adapun fungsi lainnya
Bagi karya tulis ilmiah, misalnya nih, untuk suatu penjelasan, maksudnya karya tulis ilmiah dapat menjelaskan hal-hal yang sebelumnya belum diketahui pembaca, misal seperti hal-hal yang belum jelas dan tidak pasti, sehingga menjadi jelas dan pasti kebenarannya. Untuk prediksi, suatu karya tulis ilmiah, hasil penelitian dapat menjadi prediksi mengenai suatu hal yang belum terjadi, sehingga kejadian tersebut bisa diantisipasi atau bisa dicegah. Untuk kontrol karya tulis ilmiah untuk berguna juga untuk menentukan kontrol terhadap benar atau tidaknya suatu permasalahan mengenai suatu permasalahan. Tujuan karya tulis ilmiah. Adapun beberapa tujuan dari karya tulis ilmiah ditulis atau disusun, misalnya seperti ditulis untuk memecahkan permasalahan yang diteliti, ditulis untuk memecahkan pengetahuan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dan ditulis untuk seseorang supaya dapat menulis karya tulis ilmiah secara baik dan benar, ditulis untuk melatih kemampuan berpikir penulisnya, ditulis untuk mencapai tujuan tertentu. Lanjut ke sistematika karya tulis ilmiah. Sistematika penulisan karya tulis ilmiah secara garis besar yaitu bagian pembuka. Pada bagian ini umumnya berisi sampul atau chopper, halaman judul, halaman pengesahan, lembar pernyataan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Bagian isi. Pada bagian ini umumnya berisi sebagai berikut: bab pendahulu yang berisi subbab seperti latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dilakukan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan hipotesis. Bab kedua, landasan teori, yang berisi subbab seperti kajian teori, karangan berpikir, dan hipotesis. Bab ketiga, metodologi penelitian, yang berisi subbab seperti jenis penelitian, lokasi dan tempat penelitian, dan teknik pengumpulan data. Bab keempat, hasil dan pembahasan, yang berisi subbab seperti hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Bab kelima, kesimpulan dan saran, yang berisi subbab seperti kesimpulan dan saran. Bagian akhir biasanya berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran riwayat hidup penulis. Kamu akan menemukan sistematika yang sedikit agak berbeda. Mungkin hal tersebut disebabkan oleh ketentuan penulis yang digunakan, misalnya seperti kampus atau sekolah bisa saja menggunakan sistematika yang agak berbeda dalam penulisan karya ilmiah. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Adapun jenis-jenis karya tulis ilmiah misalnya seperti makalah, skripsi, tesis, artikel, penelitian ilmiah, paper, disertasi, disertai, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya dari pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah yaitu suatu tulisan yang berisi hasil kegiatan penelitian yang membahas suatu permasalahan dan hasil pemecahan masalah tersebut. Permasalahan dan pemecahannya berdasarkan pengamatan, penyelidikan, maupun pengumpulan data dengan teknik tertentu dan ditulis secara dengan bahasa yang baku. Baiklah, next. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Saya Nira, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.